Sekarang soal, nah ini juga ada pertanyaan tadi, apakah ini ada sanksi diskualifikasi? Nah, ini menarik ini. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pilkada, diskualifikasi calon itu secara umum ada 3 hal. Pilkada di tengah pandemi jadi pengalaman baru, bukan hanya untuk penyelenggara, peserta pemilu, tetapi juga bagi semua masyarakat. Suasananya sangat berbeda, aturannya pun bertambah dengan ketegasan penerapan protokol kesehatan. Seperti apa pengawasan pemilihan di tengah pandemi? Kita akan berbincang dengan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak Jaharudin Umar. Baik. Ya, selamat datang di podcast Lantai 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Tadi di case juga bahas tentang pilkada dan pandemi. Jadi memang masih ini yang lagi seksi untuk dibicarakan, terutama pasca pencalonan kemarin, pendaftaran calon. Ya Pak Ketua, jadi Mendagri ini kan sedang menunggu laporan Bawaslu. Betul. Terkait, jadi jika ada calon yang terpilih, kemudian ada laporan dari Bawaslu bahwa mereka melanggar protokol COVID-19, maka dipastikan pelantikannya akan ditunda 6 bulan. Nah, apakah Bawaslu sudah siap-siap dengan pengawasannya? Atau justru sudah ada yang dilaporkan ini? Ya, jadi pertama terima kasih ya. Gorontalo Pos sudah mengundang Bawaslu untuk menyampaikan informasi sebagai bentuk edukasi dan harapan baru lah, kira-kira begitu, optimisme dalam penyelenggaraan pilkada. Terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, sebetulnya Bawaslu sejak awal menyampaikan ini bukan hambatan, tapi ini adalah tantangan baru dalam demokrasi kita. Nah, tadi yang disampaikan sebagai prolog ya, bahwa memang kerepotan penyelenggara bertambah. Dari sisi regulasi juga bertambah. Yang tadinya kita hanya melihat peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, undang-undang lain terkait, hari ini juga harus kita melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan penularan COVID. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah tantangan, maka bagi kita ini adalah suatu yang membuat kita harus semakin bersemangat. Lalu kemudian nanti penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu harus kemudian meningkatkan daya literasinya, kira-kira begitu ya. Untuk kemudian semakin memahami, membaca dan memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini, termasuk juga mengajak masyarakat untuk patuh terhadap apa yang diamanatkan dalam protokol COVID. Kenapa? Karena sesungguhnya ini adalah untuk keselamatan bersama. Jadi penyelenggara, stakeholder, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk kemudian patuh pada protokol ini. Karena sesungguhnya sukses pilkada di tengah pandemi bukan hanya penyelenggara yang penentunya, tetapi tentu semua pihak, masyarakat secara umum, peserta pemilihan, para calon, pimpinan partai politik, semua harus punya komitmen yang sama untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, dalam langkah praktis, kemarin sudah dilakukan deklarasi sebagai bentuk komitmen bersama yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, kemudian juga aparat keamanan, kepolisian, TNI, semua stakeholder yang ada, termasuk dengan pimpinan partai politik dan peserta pemilihan. Salah satunya dilakukan di Bawaslu, di KPU Kabupaten Bone Bolang. Nah, salah satu komitmennya adalah bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, dan apabila nanti melanggar maka bersedia untuk dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, saya kira ini adalah bentuk komitmen untuk kemudian harapan kita adalah sukses pilkada, rakyat selamat. Gitu. Karena sesungguhnya sejak awal juga Bawaslu menyampaikan bahwa
sukses pilkada itu harus memperhatikan atau harus berbanding selaras dengan keselamatan rakyat. Karena sesungguhnya keselamatan dan kesejahteraan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Hal ini disampaikan oleh filsuf Yunani yang namanya Cicero, itu menyampaikan baru bahwa salus populi suprema lex esto. Keselamatan warga atau kesejahteraan warga itu adalah hukum yang tertinggi. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, apakah kita hanya fokus pada penegakan hukum pilkada lalu kemudian mengabaikan protokol kesehatan? Ini yang tidak boleh. Jadi harus selaras antara peraturan perundang-undangan soal pilkada dan juga terkait dengan COVID, dengan protokol kesehatan. Saya kira itu intinya adalah harus selaras antara keduanya. Kemarin itu Pak Ketua kan sudah ada deklarasi ya di Bolango. Ini jadi ketambahan ini deklarasi. Yang pertama deklarasi yang biasanya ya, deklarasi ketika sudah penetapan calon terpilih, kemudian ada penandatanganan deklarasi siap menang siap kalah. Sekarang sudah bertambah dengan deklarasi kesiapan untuk sama-sama menjalankan protokol kesehatan. Iya. Ini kalau saya melihat, apakah itu tidak hanya sekedar deklarasi, kemudian ya pasti kedepannya tetap, karena begini, KPU itu kemarin saya sudah beberapa sudah ada Pak Firian, Pak Hendrik juga yang ngomong bahwa KPU itu akan menjadi agen agen perlawanan terhadap COVID-19. Mungkin juga Bawaslu juga punya tekad yang sama atau punya prinsip yang sama, tetapi yang tidak bisa yang tidak bisa dicegah atau yang tidak bisa dikendalikan itu adalah massa. Adalah para pendukung. Walaupun KPU sudah membatasi bahwa yang datang dalam pendaftaran calon itu atau ketika mendaftar itu di dalam KPU cukup satu partai, misalnya 2 orang, itu sangat dibatasi. Tetapi kan pendukung di luar itu yang tidak bisa dibatasi seperti itu, dan itu tidak dikendalikan. Nah, oke lah, para calon partai politik, kemudian mungkin penyelenggara pemilu sudah sama-sama menandatangani deklarasi, sudah mendeklarasikan untuk akan mentaati, akan menjalankan protokol COVID. Tetapi yang sulit dihindari ini adalah para pendukung itu sendiri. Nah, ini mungkin yang PR besar juga bagi Bawaslu dalam hal pengawasan. Apakah ada perbawaslunya untuk dalam hal ini? Kan kalau PKPU-nya sudah disesuaikan dengan ada penambahan-penambahan terkait dengan protokol COVID. Ya, kemudian perbawaslunya apakah ada sanksi seperti apa untuk mereka yang melanggar protokol COVID? Baik. Jadi inilah sebetulnya hal penting untuk kita selalu sampaikan kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan pilkada di masa lalu berbeda dengan pelaksanaan pilkada di masa sekarang. Terkait dengan tadi soal masa yang datang, memang ini sekali lagi harus kita berpenyadaran. Pilkada ini kan terbiasa di masa lalu, ini adalah pesta rakyat. Yang kadang-kadang soal euforia itu sulit untuk dihindari. Nah, oleh karena itu, sebetulnya dalam tatanan kehidupan kita, hukumlah yang mengatur itu. Gitu. Jadi kehadiran hukum, kehadiran aturan itu adalah untuk mengatur tata laksana kehidupan. Karena sesungguhnya niatannya adalah untuk kemaslahatan umat. Gitu. Saya lagi sampaikan bahwa sukses pilkada harus berbanding selaras dengan keselamatan warga. Maka masyarakat harus kita beri edukasi, kita pahamkan betul bahwa upaya kita untuk membatasi ini adalah bukan untuk menghalangi hak, gitu ya. Karena ini kan pasti orang menganggap ini kan demokrasi ini bebas untuk semuanya, gitu. Iya. Nanti mereka semua bilang orang punya bahwa kesamaan. Undang-undang tidak melarang kita untuk datang rame-rame. Betul. Gitu. Kebebasan mengungkapkan pendapat, berkumpul dan berserikat dan segala macam itu pasti nanti akan muncul. Tetapi sekali lagi, yang mengatur tata laksana kehidupan kita adalah aturan itu sendiri. Dan dalam konteks negara hukum, maka kewajiban warga negara harus tunduk dan patuh pada hukum itu sendiri. Nah, inilah sekali lagi pentingnya edukasi, pentingnya sosialisasi untuk kita sampaikan pada masyarakat. Tetapi sesungguhnya kita hakul yakini, masyarakat ini sekarang sudah paham
sudah mendapat informasi terkait dengan apa yang harus dilakukan di masa. Misalnya, orang ketika keluar rumah harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Saya yakin ini masyarakat sudah paham. Karena dengan begitu banyaknya informasi yang disampaikan kepada masyarakat, tinggal kemudian kesadarannya bagaimana. Nah, dari sisi teori, sebetulnya ada 3 instrumen, ada 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan aturan. Pertama adalah dari sisi substansi hukum atau instrumen hukumnya. Nah, saya melihat dari sisi yang pertama ini, soal instrumen hukum, sebetulnya begitu banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini. Misalnya, di dalam ketentuan pasal 212 KUHP dan 218 itu, bahwa apabila masyarakat itu sudah diingatkan untuk tidak berkerumun, misalnya berkumpul, ya, karena menurut analisa misalnya analisa kepolisian ini kalau berkumpul ini membahayakan di situasi sekarang. Setelah diingatkan 3 kali dan tidak diindahkan bersangkutan, maka yang bersangkutan itu bisa dikenai sanksi atau tuntutan melawan petugas. Nah, itu. Yang akan mengenai sanksi adalah anak kepolisian. Aparat hukum. Aparat penegak hukum, Iya. gitu kan? Nah, instrumen hukum yang kedua, kita lihat misalnya di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ada ancaman pidana bagi orang yang melanggar karantina kesehatan. Ada undang-undang tentang wabah penyakit, gitu. Lalu kemudian ada Impres yang terbaru, itu Impres nomor 6 tahun 2020 terkait dengan penegakan disiplin dan penegakan hukum terkait dengan protokol COVID. Terakhir di kita adalah Pergub 41 tahun 2020. Ini sebetulnya begitu banyak instrumen hukum yang bisa dijadikan sebagai alat untuk kemudian mengatur tata laksana kehidupan tadi. Nah, itu. Jadi menurut saya instrumen yang pertama soal substansi hukum, soal instrumen hukum sebetulnya sudah begitu banyak. Lalu instrumen yang kedua adalah soal penegak hukum itu sendiri. Kita ini sebetulnya dalam negara kita ini perangkat hukumnya begitu lengkap. Polisinya ada, jaksanya ada, pengadilannya ada, kemudian TNI-nya juga ada, Satpol PP-nya ada. Kemudian khusus untuk mengatur pemilu, KPU, Bawaslu, DKP, begitu lengkap. Maka sebetulnya instrumen yang kedua, yang pertama dan yang kedua ini tidak ada masalah. Sekarang yang ketiga adalah soal karakter masyarakat, soal tatanan kehidupan sosial masyarakat, budaya masyarakat. Nah, saya berulang kali menyampaikan bahwa di Gorontalo ini sebetulnya karakter masyarakatnya adalah dia ramah, dia menerima dengan petuah, gitu kan? Kita banyak menemukan kelompok-kelompok masyarakat yang begitu taat dengan kepala desanya. Bisa dibayangkan di Gorontalo ini kepala desa disebut ayah, gitu kan? Jadi kepala desa menjadi miniatur orang tua. Nah, oleh karena itu kepatuhannya sebetulnya begitu tinggi. Nah, sekarang adalah yang kita perlukan. Nah, sejalan selaras apa yang disampaikan tadi, komitmen bersama betul-betul dilakukan secara maksimal apa yang dikomitmenkan, gitu. Untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita deklarasikan benar-benar kita implementasikan, gitu. Jadi jangan ada gap antara komitmen deklarasi dengan faktual di lapangan. Nah, ini yang penting. Karena ini nanti masyarakat akan melihat, nah ini kok sudah deklarasi tapi kemudian pelaksanaannya tidak seperti yang deklarasikan, gitu. Nah, oleh karena itu saya kira untuk kemudian menguatkan masyarakat ini bahwa yang kita deklarasikan ini tidak main-main, ini sungguh-sungguh, maka harus kita beri contoh yang baik kepada masyarakat. Itu saya kira yang. Bagaimana kalau ada tim pasangan calon yang justru tidak menaati itu? Ya. Jadi sebetulnya dalam peraturan KPU di PKPU 6 2020 yang sudah diubah dengan PKPU 10 2020 ya. Nah, kata kuncinya adalah semua tahapan penyelenggaraan pilkada ini harus memperhatikan protokol kesehatan. Itu kata kuncinya. Kalau melanggar bagaimana? Di dalam ketentuan diatur bahwa KPU punya kewenangan untuk memberikan teguran kepada peserta pemilihan, kemudian tim kampanye dan seterusnya apabila dia melanggar protokol kesehatan. Sekarang persoalannya ketika dia sudah ditegur ternyata tidak mengindahkan, gitu. Maka langkah yang kedua dilakukan adalah KPU berkoordinasi dengan Bawaslu
Nah, sehingga kemudian atas koordinasi itulah kemudian untuk menentukan ini mau diapakan. Gitu. Bawaslu diskualifikasi atau gimana? Nah, ini nih, nanti terakhir saya sampaikan soal itu. Nah, ada dua instrumen yang bisa dilakukan. Pertama adalah sanksi administratif. KPU akan merekomendasikan kepada Bawaslu akan merekomendasikan kepada KPU. Diatur ini, misalnya, ketika kampanye itu, misalnya sudah kita ingatkan, Anda harus berpegang protokol kesehatan. Ternyata dia sudah diingatkan tetap tidak mengindahkan itu. Atau misalnya ada pembatasan cuma 100 ada orang. pembatasan cuma 100 orang yang hadir lebih dari itu. Kita akan mengingatkan kepada KPU. KPU ini sudah melanggar protokol kesehatan. Ingatkan yang bersangkutan. Sudah diingatkan, Pak. Sudah, kalau begitu dihentikan saya kampanye. Nah, begitu. Itu administratifnya. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah pidana. Karena yang bersangkutan ini tidak mengindahkan apa yang disampaikan. Nah, itu. Apa yang sudah ditegur, masuk apa di namanya? 212 tadi. Iya. Masuk tadi di ketentuan KUHP, masuk di Undang-Undang Karantina Kesehatan, masuk juga di undang-undang lain yang terkait. Nah, oleh karena itu saya kira instrumen hukum yang kita gunakan adalah administratif dan pidana. Termasuk di Pergub tadi adalah soal denda. Ini juga menarik. Pergub mengatakan setiap orang yang melanggar itu didenda 150.000. Nah, kalau ini ditegakkan, saya yakin masyarakat akan takut dengan itu. Tidak menggunakan masker, berkumpul dengan teman-teman, denda dia 150 per orang 150.000. Nah, oleh karena itu sebetulnya sekali lagi ini tinggal komitmen bersama untuk kemudian menjalankan aturan ini secara kira-kira secara kafah gitu ya. Sekarang soal, nah ini juga ada pertanyaan tadi, apakah ini ada sanksi diskualifikasi? Nah, ini menarik ini. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pilkada, diskualifikasi calon itu secara umum ada 3 hal, ya. Pertama adalah calon tidak memenuhi syarat, gitu. Tidak memenuhi syarat calon, gitu kan? Soal umur lah, soal ijazah lah, soal macam-macam, gitu. Karena kurang lebih ada 20 item lah, gitu terkait dengan itu. Yang kedua adalah calon itu melakukan pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif. Yang ketiga, tidak melaporkan dana kampanye, tidak menyampaikan dana kampanye. Nah, ini yang apa namanya berkonsekuensi adalah diskualifikasi. Pertanyaannya, dengan melanggar soal protokol kesehatan gimana? Nah, instrumen hukumnya 2 hal tadi, administrasi dan pidana. Nah, sanksi tambahannya adalah soal denda. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini sebetulnya kadang-kadang nanti ada sanksi yang keras baru patuh. Gitu. Di pilkada ini kan sanksi yang paling menakutkan adalah diskualifikasi. Jangan kemudian karena ini kan tidak berpotensi diskualifikasi, lalu kemudian kok ini ya sudah, pokoknya yang penting paling-paling hanya ditegur. Nah, ini yang saya kira kebiasaan yang harus kita hilangkan. Menurut saya, yang namanya larangan sekecil apapun sebetulnya mestinya harus ditaati. Karena memang banyak larangan di dalam itu, di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sanksinya ringan. Misalnya teguran. Teguran itu adalah sanksi sebetulnya. Peringatan dengan peringatan sedang itu adalah sanksi. Tapi kadang-kadang banyak orang mengabaikan itu. Maka marilah kita dalam tatanan demokrasi baru ini, demokrasi di masa Covid ini, kita mulai mematuhi ketentuan itu meskipun sanksinya adalah tidak harus yang berat-berat tadi gitu. Iya, jadi ini lebih ke pasangan calon dan tim suksesnya sendiri. Ya. Ketika pasangan calon mampu memberi penyadaran atau pencerahan terhadap tim suksesnya, maka pasti ke masyarakat juga akan bisa dilakukan. Dan sebenarnya tadi Pak Ketua bilang akan ada sanksi. Yang ditakuti adalah sanksi diskualifikasi. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya sanksi sosial. Ketika masyarakat punya penilaian bahwa ini calonnya ini justru melanggar peraturan, itu ya tidak perlulah memilih calon seperti itu. Kalau itu saya kira sebagai penyelenggara kita tidak masuk pada subjektif ya. Tidak masuk di ranah itu. Iya. Soal pilih memilih itu adalah masyarakat ya. Kita menyampaikan soal ketentuan secara umum. Yang pokok adalah bahwa idealnya semua ketentuan peraturan perundang-undangan itu harus dipatuhi. Nah, meskipun sanksinya adalah tidak harus yang berat, sanksinya misalnya teguran atau sanksi sosial tadi,
menyapu di jalan misalnya, atau push up macam-macam itu sebetulnya idealnya harus dipatuhi. Karena konteksnya adalah untuk keselamatan warga negara. Nah, kemudian apakah sudah ada laporan ke Bawaslu terkait dengan mungkin ya sekarang kan belum ada calon, Ya. masih bakal calon, Ya. terkait dengan para bakal calon Ya. yang memang seperti kemarin Ya. ketika mendaftar tidak membawa hasil swab. Ya. Nah, setelah mendaftar baru ketahuan ternyata Betul. positif. Betul. Kemudian juga ada deklarasi Betul. yang dilakukan oleh bakal pasangan Betul. calon. Apakah itu sudah masuk laporannya ke Bawaslu, dan apakah itu misalnya deklarasi itu sudah masuk di ranahnya Bawaslu atau bagaimana? Ya, jadi begini. Satu catatan pentingnya untuk barangkali perbaikan regulasi kita. Soal tata cara pelaksanaan deklarasi itu tidak diatur dalam peraturan KPU. Yang diatur adalah ketika calon mendaftar. Sehingga itulah kemudian dalam Juknis 394 ya, itu diatur bagaimana kemudian calon datang mendaftar di KPU. Bersama dengan partai pengusung, gitu kan? Bakal calon bersangkutan harus hadir. Lalu kemudian berapa masa yang akan dibawa. Nah, kemarin setelah didiskusikan, oke, 25 orang yang boleh masuk, yang lain di luar saja dengan ketentuan menjaga jarak. Nah, persoalannya terkait dengan deklarasi. Bagaimana ketentuan deklarasi ini? Nah, saya sampaikan kemarin mestinya ini harus didiskusikan lebih awal. Karena KPU, kalau mau ditanya di KPU, ini belum masuk pada bagian dari proses pendaftaran di KPU. Karena deklarasi ini adalah diinisiatif oleh partai pengusung, gitu kan? Untuk mempublikasikan kepada masyarakat, ini loh calon kami yang didukung oleh partai ABC. Nah, oleh karena itu, kemarin kami sudah sampaikan kepada bakal pasangan calon agar tidak melakukan itu, ya, tidak lagi melakukan hal yang sama. Karena itu melanggar protokol COVID. Jadi Bawaslu sebetulnya dia tidak hanya mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat, tetapi juga menyaksikan secara langsung kegiatan itu. Tetapi awalnya pada saat itu ya dianggap bahwa ini tidak akan banyak masa. Tapi karena ternyata artis yang datang, maka masyarakat sulit untuk dihindari. Nah, kita lihat izinnya bagaimana. Ternyata di izinnya disebutkan sesuai dengan jumlah pengunjung. Nah, oleh karena itu salah satu yang kita sampaikan juga jajaran kepolisian, agar nanti pada saat pemberian izin maka dicantumkan jumlah pesertanya. Kalau misalnya nanti ke depan ini ya, kampanye tanggal 26 STTP, misalnya ya, STTP, surat tanda terima pemberitahuan. Kalau nanti dia mau kampanye pertemuan terbatas ini dalam satu gedung, maka ketentuannya tidak boleh lebih dari 50 orang. Nah, itu pun nanti kepolisian sebelum memberikan izin, ini hasil koordinasi kita ya, nanti akan turun tim dulu. Misalnya ini calon ini dia tunjukkan di gedung mana mau kampanye. Nah, dia tunjukkan, oh ini gedung AB. Nah, sudah. Polisian akan turun. Apakah boleh di tempat itu misalnya kapasitasnya sampai 50? Jadi disurvei dulu. Disurvei lebih dulu, gitu. Jangan-jangan kapasitasnya hanya 20 orang. Nah, itu. Nah, inilah yang kemudian saya sampaikan bahwa pelaksanaan deklarasi kemarin mestinya kita diskusikan lebih awal. Tetapi karena ini sudah terjadi, maka kita sudah ingatkan, Bawaslu Pohuwato sudah menyampaikan surat peringatan kepada bersangkutan, kepada bakal calon bersangkutan untuk tidak melakukan hal yang sama ke depan. Itu. Nah, yang berikut tadi adalah soal pelaksanaan ke depan ya, soal kegiatan kampanye. Jadi sebetulnya kita sekarang ini sedang menunggu peraturan KPU yang sedang digodok. Kita berharap di peraturan KPU yang akan lahir ini, untuk melengkapi peraturan KPU yang sudah ada sekarang ini, mengatur secara komprehensif bagaimana kemudian pelaksanaan kampanye, karena banyak varian ini. Tidak hanya pertemuan terbatas, tidak hanya pertemuan tatap muka, rapat umum yang di masyarakat yang istilahnya monologis, tetapi juga tadi ada konser lah, macam-macam. Di media kalau kita baca perkembangan, masih pemerintah DPR meminta agar konser ini tidak dilaksanakan. Nah, bagaimana keputusannya tentu kita menunggu ini. Nah, kita pun juga sebetulnya berharap agar kampanye yang bentuk euforia masa lalu,
lapangan penuh dengan orang masa Itu kan kampanye. cara-cara lama Iya, itu sebetulnya cara-cara lama. Di gitu saat kan. dulu belum ada media. Iya, belum sekarang ada- kan media begitu banyak, gitu. Tetapi juga ada problem di media. Ini kan harus dibatasi. Sementara media kita ini, nah media sosial sekarang ini adalah ruang yang tidak terbatas, gitu. Kira-kira space unlimited lah. Orang siang malam melakukan itu. Nah, masalahnya adalah ketika yang melakukan itu bukan pelaksana kampanye. Masyarakat umum, ASN, aparat, pokoknya aparat pemerintah lah, gitu kan. Idealnya yang melakukan itu, yang menyampaikan informasi kampanye adalah orang yang ditunjuk oleh pasangan calon sebagai tim kampanye. sebagai tim kampanye. Ketika yang melakukan itu bukan sebagai orang yang ditunjuk sebagai tim kampanye, maka dia melanggar peraturan KPU. Karena dia tidak punya hak untuk men-share informasi itu. Sementara di media ini itu begitu luas, menjadi sekali lagi menjadi ruang yang tidak terbatas. Oleh karena itu pengalaman pemilu kita kemarin, pilkada kemarin, calon itu diberi kesempatan untuk membuat 10 akun. 10 akun. Nah, Sekarang juga begitu. Nah, kita belum tahu ini. Kita sedang menunggu peraturan KPU yang masih sebentar digodok. Nah, ada yang protes juga. Kenapa kok ini dibatasi hanya 10 akun? Kita ini kan mau memanfaatkan media supaya nanti masyarakat yang kenal. Nah, kami sampaikan ada tata laksana kampanye atau ada tata laksana yang harus dipatuhi. Tadi soal siapa yang melakukan, kapan dia lakukan, gitu. Kampanye itu kan tidak boleh dilakukan di masa tenang. Nggak bisa bayangkan kalau akunnya itu bebas tidak terbatas, nanti di masa tenang nggak bisa terkontrol. Nah, sehingga itu kalau dia akunnya 10 tadi itu bisa didaftar di KPU dan kita bisa akses, maka pada masa tenang kita stop. Antum nggak boleh kampanye. Di 10 akun yang didaftarkan. Ya. Bagaimana dengan yang di luar 10 itu yang justru jor-joran melakukan kampanye? Nah, itulah sebabnya Bawaslu bekerja sama dengan platform media, itu kan? Kerjasama dengan Google, kerjasama dengan Facebook, kerjasama dengan Twitter, pokoknya semua platform media. Ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena untuk mendeteksi yang tadi itu, yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Apalagi misalnya akunnya tidak diketahui kalau siapa dia. Nah, itu. Banyak kasus yang ditangani Bawaslu, perang di media sosial. Yang satu saling menjelekkan. Setelah kita periksa, tidak tahu akunnya siapa pelakunya, kapan dia bikin, di mana dia bikin, ya tidak diketahui. Jadi termasuk mendeteksi akun palsu ini yang Iya. dikerjasamakan. Betul. Jadi untuk mendeteksi soal itu sebetulnya Bawaslu sudah punya kerjasama dengan kepolisian. Di kepolisian itu ada tim IT yang memang bisa mengontrol itu. Tetapi pengalaman kita kemarin merepotkan. Karena ternyata tidak semudah itu untuk mendeteksi itu. Oleh karena itu, terkait dengan ini sekali lagi harus ada pembatasan. Nah, kalau tidak nanti orang akan saling menjelekkan di media. Bisa jadi orang berbanyak berkelahi di media sosial gara-gara pilkada. Masing-masing orang menjagokan calon dan menjelekkan calon yang lain. Nah, berlomba akan membuat akun yang tidak jelas. Sehingganya akunnya harus jelas. Ini sekali lagi pengalaman pilkada dan pemilu kita sebelumnya. Nah, di 2020 yang akan seperti apa ya kita tunggu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bisa mengatur soal ini. Karena sesungguhnya, nah untuk menjawab keinginan daripada pasangan calon untuk menyampaikan apa yang menjadi visi misi programnya, ketika kampanye langsung terbatas pesertanya, maka sarananya adalah melalui media sosial. Gitu. Melalui media iklan dan iklan media massa cetak, elektronik dan seterusnya. Tetapi kata kuncinya adalah tadi. Di dalam ketentuan peraturan KPU kan ada sebagian yang dibiayai oleh KPU. Ada yang sebagian dibiayai oleh calon itu sendiri. Nah, hal-hal inilah yang kemudian sekali lagi semoga ini diatur secara komprehensif dalam peraturan KPU. Ya, itu. Jadi di saat pandemi seperti ini kan orang lebih fokus ke sosialisasinya mungkin lebih lewat media sosial. Betul. Nah, kalau misalnya KPU tidak mampu membuat PKPU yang mengatur regulasinya secara komprehensif, Ya. maka ini juga jadi masalah juga nantinya. Betul. Apalagi akun-akun palsu yang sangat banyak yang sulit dikendalikan. Betul. Jadi sebetulnya berdasarkan catatan kita di masa lalu, salah satu yang menjadi problem adalah ketika akun itu tidak diketahui siapa yang buat. Sehingga kemudian para calon melapor, saya ini dijelekkan melalui akun ini.
Tapi kesulitan untuk kita di ini. Bawaslu tidak ada tim IT yang khusus untuk Kita punya tim IT, lalu kemudian kita kerja sama dengan Polda. Tapi yang tadi, kita sulit untuk mencari siapa sebetulnya benar. Jadi namanya dia rahasiakan. Lalu kemudian juga kita deteksi. Ini kan sebetulnya ketika mendeteksi orang namanya siapa, NIK-nya berapa. Ketika kita tahu NIK-nya, itu bisa kita tahu di mana dia berada, di mana alamat sesungguhnya. Persoalannya ini tidak ada. di Facebook tidak pernah dimintai KTP. Nah, di Facebook tidak minta KTP, itu Bikin persoalannya. akun, ya. Nah, oleh karena itu, karena ini soal kemudahan tadi, begitu mudah orang mengakses media sosial ini, maka sisi negatifnya adalah tadi, dia akan digunakan, berpotensi digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian menjelekkan calon yang lain, menjelekkan orang lain. Gitu.